Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alfiansa. Pada video ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas praktik 2 pemrograman berbasis web, yaitu implementasi Vue.js untuk aplikasi Sita, sistem informasi, dan tracking bahan ajar universitas terbuka. Bisa dilihat di sini untuk struktur foldernya itu ada folder CSS, isinya itu style CSS, di mana disimpan seluruh CSS untuk UI di website, dan ini ada folder JavaScript yang di dalamnya itu ada 2 file stockup.js dan tracking app.js. Ini untuk tracking, ini untuk mengatur stok. Selanjutnya di bawahnya ini ada data bahan ajar JS yang data dummy diberikan oleh Ibu Tuton. Lalu sini ada indeks HTML, ada stok HTML, dan tracking HTML. Sesuai struktur proyek yang disepakati, saya membuat foldernya dengan nama tugas 2 view strip ut. Nah, kita akan langsung coba tes aplikasi ini. Ini untuk aplikasinya. Ini untuk tampilan indeks HTML-nya, ini berfungsinya sebagai landing page. Ada navigasi ke 2 halaman. Saya buatnya bentuk card. Di sini ada yang stok bahan ajar dan tracking DO atau delivery order. Kita akan lihat dulu di stock Vue.js ya. Di sini nah, di sini indikator pertama adalah arsitektur dan arsitektur project. Yang perlu diperhatikan di sini adalah logika Vue dipisahkan sepenuhnya dari file HTML ke file JavaScript sendiri. Jadi stok HTML hanya berisi template, sementara untuk logika disimpan semuanya di stok app.js. Di sini ada data, ada komputer, dan juga ada watch. Data itu untuk menyimpan state reaktif aplikasi. Kedua ada computed untuk kalkulasi turunan yang di catch oleh Vue. Dan yang ketiga itu ada watch untuk memantau perubahan data tertentu. Lalu yang terakhir itu ada method, itu berisi fungsi-fungsi aksi. Selanjutnya ada tracking app.js. Untuk tracking.js juga sama, logikanya di tracking app.js, sedangkan untuk template itu ada di tracking.html. Selanjutnya kita lihat untuk di sini, nah ini tabel berisi data-data yang tadi sudah masuk dari stok app.js. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator yang kedua, meninggalkan data list rendering. Ini kalau dipilih
Ini berubah ke Jakarta. Kalau Surabaya, hanya menampilkan yang Surabaya. Kalau Makassar menampilkan yang Makassar. Kalau Denpasar, semua daerah, kalau Jakarta ini ada kategori lain, misalnya MK wajib. Karena dua-duanya MK wajib, maka tidak ada yang terfilter. Nah, ini kategorinya hanya praktikum. Ini untuk kategorinya wajib. Ya, kalau ini bisa dipilih. Kalau yang kepilihan, yang keluar hanya yang pilihan. Ke problem base itu yang keluarnya problem base. Lalu ini bisa diurutkan sesuai stok atau sesuai harga. Ini arahnya bisa naik atau scanning atau descending. Begitu. Oke. Nah, untuk rendering dari daftar bahan ajar ini, saya menggunakan direktif v4. Sintaksnya v4 sama dengan item in filtered stock, di mana filtered stock adalah computed property. Maaf, setiap baris tabel mempresentasikan satu item dari array. Atribut column key wajib ditambahkan agar view bisa melacak setiap elemen dengan efisien. Kalau bisa di-search aja biar item code. Ini untuk menampilkan nilai data, saya menggunakan mustache, 2 kurung kurawal. Contohnya kurung kurawal, item kode akan menampilkan kode mata kuliah seperti ECMA 4116. Begitu seterusnya. Item kategori itu akan menampilkan kategori, item PJJ akan menampilkan kode daerah. Di sini udah dikasih komen sih ya. Item lokasi rak itu ambil lokasi rak dari stok APVCS yang di sini, yang di data, yang di sini, ini menampilkan data stok di sini. Begitu seterusnya hingga ke item harga, bahkan sampai ke bawah mungkin. Oke, lanjut. Kalau untuk filter, sort, dan computed tadi harusnya sudah saya jelaskan di sini. Lanjut lagi. Nah, ini ada conditional badge status ya. Indikator ketiga adalah conditional rendering. Untuk menampilkan status stock, saya menggunakan kombinasi if, else if, dan else. Logikanya jika quantity lebih besar sama dengan safety, tampilkan badge aman berwarna hijau. Jika quantity lebih dari 0 tapi kurang dari safety, tampilkan badge menipis warna orange. Selain itu, artinya quantity sama dengan 0. Tampilkan badge kosong warna merah. Hanya satu kondisi yang dirender ke DOM.
Kalau kita lihat di sini, nah ini untuk conditional batch status atau conditional rendernya. Sesuai dengan tadi yang saya jelaskan secara logikanya, jika kuantitinya lebih besar sama dengan safety, maka kondisi aman berwarna hijau. Selanjutnya, jika kuantitinya lebih dari 0 tapi kurang dari safety, tampilkan badge oranye dengan tulisan menipis. Selain itu semua, maka tampilkan badge warna merah dengan tulisan kosong. Ini. Dan stoknya juga kosong. Seperti itu. Nah, untuk menit progress stop ini saya menggunakan vbind colon class. Binding class CSS secara dinamis, class fill success, fill warning, atau fill danger ditambahkan berdasarkan kondisi yang sama dengan status batch tadi. Selain itu, lebar barnya menggunakan vbind colon style dengan kalkulasi presentasi quantity dibagi safety dikali 100. Nah, selanjutnya kalau kita tambah bahan ajar, ini akan muncul form. Lalu ketika kita klik sekali lagi, ini formnya akan hilang. Nah, untuk toggle from tambah, saya menggunakan vshow. Berbeda dengan vif yang menghapus elemen dari DOM, vshow hanya mengubah CSS display. Ini lebih efisien untuk elemen yang sering ditampilkan dan disembunyikan. Nah, ini untuk formulir tambah bahan ajar barunya. Misalnya apa? 4014 nama mata kuliah dan pemrograman berbasis kategori MK pilihan aja, daerah Jakarta, lokasi truknya R3A1A1, harganya 45.000, jumlah stoknya ada 40, safety stoknya misalnya ada 15. Ini gak usah sih kayaknya ya, kita simpan. Nah, ini langsung masuk ke data stok bahan ajar. Begitu untuk tombol tambah bahan ajar. Nah, untuk prosesnya, saat tombol simpan diklik, metode submit tambah dijalankan. Pertama, dia akan memanggil validate form yang mengecek semua field wajib. Jika ada yang kosong atau tidak valid, pesan error disimpan ke objek from error dan ditampilkan di bawah field masing-masing menggunakan vif. Nah, kalau validasinya lolos, item baru ditambahkan ke array stock. Yang mana ini tadi sudah berhasil langsung ditambahkan ke array stock. Karena view reaktif, tabel langsung terupdate tanpa perlu reload. Alert sukses muncul, lalu otomatis hilang setelah 3,5 detik. Kalau dilihat dari kodenya, bisa lihat di watch. Saya menggunakan 3 watcher di sini. Yang pertama itu ada filter UPBJJ. Setiap kali UT daerah berubah, filter itu untuk setiap kali UT daerah berubah, filter kategori direset otomatis ke string kosong. Ini adalah implementasi dependent
option dari sisi logika, kedua voucher untuk filter reorder. Saat checkbox dicentang, muncul notifikasi info berapa item yang perlu reorder. 3. Voucher untuk sort by yang mencatat perubahan urutan ke konsol log. Untuk voucher seperti itu. Yang terakhir kita akan buka tracking.html. Ini untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk tracking dari delivery order. Sini ada tabel daftar delivery order dengan informasi nomor delivery order, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal, total harga, dan status pengiriman. Kalau dilihat di sini, ini status pengiriman, tanggal kirim, paket, ekspedisi, nama, NIM, dan juga nomor delivery order. Nah, ini untuk nomor ini adalah nomor delivery order yang dibuat otomatis ketika kita akan membuat delivery order baru. Setiap ini dibuat, nanti ini akan terupdate otomatis sehingga kita tidak perlu mengenerate manual untuk nomor delivery order, karena ini sudah otomatis tergenerate. Nah, untuk formnya ini ada beberapa field. Di sini ada nomor delivery order yang mana ini di generate otomatis, ada NIM mahasiswa, nama mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, lalu ada tanggal kirim. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ketika kita membuat delivery order itu tanggal tidak bisa diklik, karena ketika kita membuat delivery order itu sudah pasti akan hari ini, hari dimana penginputan delivery order. Tapi kalau misalnya checkboxnya ini di uncheck, kita bisa membuat delivery ordernya untuk tanggal yang kita mau. Tapi kalau misalnya ingin dikirimnya hari ini, kita tinggal bisa gunakan checkbox ini untuk menggunakan tanggal hari ini. Kita akan coba masukkan linknya sesuai contoh aja mungkin ya. 987 nama siswanya di ekspedisinya JNE Express misalnya, paket pada saat ini. Ketika paketnya dipilih, ini ada isi buku apa saja yang tersedia dan juga total harga dari paketnya. Kita akan coba tidak isi dulu, apakah ada pesan error. Ini kalau kita field wajibnya tidak diisi, akan ada error message seperti itu. Halo. Nah, ini ketika berhasil, dia akan berhasil membuat. Ini untuk field yang barusan kita buat, kita pilih, dan bisa Ibu lihat di sini nomor delivery ordernya otomatis
terbuat lagi, tergenerate lagi yang baru. Mungkin untuk pengerjaan tugasnya seperti itu. Terima kasih sudah terima kasih sudah nonton video penjelasan pengerjaan tugas 2 pemrograman berbasis web yang saya kerjakan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.